3, 2, 1. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Faster, so check it out. Film ini dimulai dengan seorang pria yang disebut Driver dibebaskan dari penjara setelah dipenjara cukup lama. Dia keluar dari penjara dan langsung berlari dengan ekspresi marah. Dia terus berlari sampai dia mengambil mobil yang ada pistol di dalamnya dan berangkat ke sebuah kantor di Bakersfield, di mana dia menembak seorang pria tanpa basa-basi dan kemudian pergi. Driver pun pergi ke seorang pria bernama Roy, yaitu orang yang sebelumnya memberinya mobil dan juga pistol. Driver kemudian meminta Roy untuk memberinya sisa daftar nama dan info yang udah dia susun untuk si Driver, yaitu daftar orang yang telah menjebloskannya ke penjara dan membunuh saudaranya yang bernama Gary. Sedikit penjelasan, suatu hari Driver dan Gary ditangkap oleh sekelompok geng yang menanyai letak uang hasil curian Driver dan Gary dari bank. Setelah dipaksa terus, Gary akhirnya memberitahu letak uangnya. Tetapi walaupun udah diberitahu, Baphomet, salah satu anggota geng, tetap membunuh Gary. Driver pun sangat marah dan berjanji untuk membunuh setiap anggota geng tersebut. Tetapi tiba-tiba orang misterius datang dan menembak kepala Driver. Hebatnya, Driver selamat setelah dioperasi dan dipasangkan pelat besi di kepalanya. Kata dokternya, Driver nggak seharusnya masih hidup. Nah, menurut gua, Driver tetap hidup karena keinginannya yang kuat untuk membunuh para anggota geng yang telah membunuh saudaranya. Nah, jadi selama Driver ada di penjara, Roy lah yang mencari dengan susah payah daftar anggota geng tersebut. Dan inilah isinya. Yang pertama adalah orang yang ditembak oleh Driver di kantor. Kedua, Old Guy, orang yang merekam pembunuhan Gary. Ketiga, Baphomet, orang yang membunuh Gary. Keempat, ayahnya sendiri. Nanti akan gue jelasin. Dan kelima adalah Evangelis, anggota geng yang ada di TKP tapi nggak tega dengan Driver dan Gary. Sementara itu, setelah pembunuhan yang dilakukan Driver, detektif bernama Cicero dan juga Cobb, seorang pensiunan polisi yang hidupnya nggak benar dan kecanduan narkoba, menyelidiki dan mencari Driver. Mereka berdua menyelidiki TKP dan rekaman CCTV dari TKP. Di sini, Cicero tampaknya mengenali muka Driver. Kemudian, pembunuh bayaran tanpa nama yang disebut Killer disewa oleh orang misterius untuk membunuh Driver. Killer pun kemudian memberitahu pacarnya, Lily, kalau ini adalah pekerjaan terakhirnya. Nah, meskipun Lily marah karena takut Killer akan mati sebelum mereka menikah, Killer tetap pergi. Driver menuju ke nama kedua di daftarnya, yaitu Old Guy, yang sekarang sedang merekam seorang gadis yang baru aja dibiusnya di apartemennya. Driver tiba-tiba datang ke apartemennya, mendobrak pintu, dan tanpa basa-basi Driver langsung menembak Old Guy hingga mati. Killer yang telah melacak lokasi Driver memulai baku tembak di lorong, tetapi untungnya Driver berhasil lolos. Nah, kegagalan pembunuhannya ini membuat Killer semakin bersemangat untuk membunuh Driver. Di salah satu adegan, terungkap kalau Cobb memiliki masalah kecanduan narkoba bersama dengan istrinya, Marina. Kemudian, Cobb dan Cicero mulai menyelidiki masa lalu Driver. Cicero pun mengingat Driver dari video yang direkam oleh Old Guy saat saudaranya Cicero nggak sengaja memutar video tersebut di depan mukanya. Driver pergi ke rumah mantan pacarnya. Nah, mantannya tahu kalau Driver mau membunuh orang-orang yang membunuh saudaranya, dan dia pun mendukung misi pembalasan dendamnya si Driver.
driver kemudian pergi ke Nevada untuk membunuh Baphomet yang sekarang bekerja sebagai penjaga di strip club. Karena masalah keamanan, driver nggak bisa membawa pistolnya ke dalam klub. Jadi, dia menghampiri Baphomet dan menusuknya beberapa kali dengan obeng, lalu membiarkannya mati di kamar mandi, dan kemudian pergi. Gak lama kemudian, cop dan killer mendapat kabar kalau Baphomet selamat dari penikaman dan berada di rumah sakit. Mengetahui informasi tersebut, driver pergi ke rumah sakit untuk menghabisinya, di mana di rumah sakit tersebut juga terdapat cop. Driver memasuki rumah sakit dan langsung membunuh Baphomet saat dia sedang dioperasi. Cop yang mendengar suara tembakan mencoba menghentikan driver, tetapi tidak berhasil dan malahan dialah yang hampir dibunuh oleh driver. Namun, setelah driver melihat lencana cop, dia membiarkan cop hidup dan pergi. Saat berkendara menjauhi rumah sakit, driver bertemu dengan killer yang mengejarnya. Setelah terjadi kejar-kejaran yang seru, driver berada di posisi di mana dia sebenarnya bisa membunuh killer. Tetapi, driver membiarkannya hidup dan hanya menembak ban mobil si killer. Akan tetapi, si killer malah menembak driver di leher. Untungnya, driver berhasil kabur. Driver pergi ke nama keempat dalam daftar, yaitu ayahnya. Driver percaya kalau ayahnya adalah orang yang mengatur semuanya agar dia dan Gary dibunuh. Karena dulu driver dan Gary sempat menolak untuk memberi bagian dari uang hasil mencuri di bank kepada ayahnya tersebut. Saat pergi ke rumah orang tuanya, driver diberitahu oleh ibunya kalau ayahnya udah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Di sini ibunya memberitahu kalau ayahnya pasti bukan pelakunya. Dan juga ibunya menjahit luka tembak di leher driver sebelum driver berangkat untuk menyelesaikan misi balas dendamnya. Orang terakhir di dalam daftar driver adalah Evangelis yang sekarang menjadi penginjil keliling. Nah, Evangelis sedang berada di gereja dan setelah pelayanannya selesai dan semua orang telah pergi, driver menghampirinya. Evangelis tahu mengapa driver menemuinya dan mencoba mengatakan kepadanya kalau dia telah mengubah hidupnya, memohon pengampunan. Melihat Evangelis memang serius akan permohonan maafnya, driver pun membebaskannya. Driver kemudian duduk di gereja, tetapi tiba-tiba killer datang dan menodongkan senjata. Di sisi lain, Detektif Cicero mengetahui identitas sebenarnya dari pria yang menembak driver. Dia bergegas pergi ke gereja dan ternyata cop sudah ada di sana. Killer pun memberitahu driver untuk mengambil senjatanya sehingga mereka dapat beradu siapa yang lebih jago. Tetapi driver menolak dan mengatakan kalau dia nggak ada urusan dengannya. Di sini killer kemudian sempat menjelaskan kalau orang yang menembak driver adalah orang yang menugaskannya. Tapi killer nggak tahu siapa orangnya. Nah, tiba-tiba cop masuk dan menembak kepala driver. Di sini kemudian terungkap kalau cop adalah orang yang menembak driver dalam video tersebut. Dia juga orang yang menugaskan killer untuk membunuh driver. Cop pun menyuruh killer pergi dan menawarkan bayarannya. Tetapi killer menolak uang tersebut karena menurutnya dia nggak membunuh driver. Killer kemudian pergi dan memberitahu cop untuk tidak pernah menghubunginya lagi karena dia ingin menikah dengan Lily dan memulai hidup yang baru. Setelah menembak driver di kepala, cop menelpon istrinya, memberitahunya kalau dia akan pulang. Di sini nih, terungkap kalau istrinya cop, Marina, adalah mantan pacar Gary yang memberitahu cop tentang perampokan bank yang driver dan Gary lakukan. Nah, cop jugalah yang ternyata mengumpulkan orang-orang untuk mengepung dan membunuh Gary dan driver. Tiba-tiba,
driver yang masih hidup menembak cop dari belakang. Nah, ternyata cop menembak driver tepat di pelat besi di kepalanya. Dan cop pun pasrah lalu ditembak sekali lagi sama driver. Detektif Cicero tiba di TKP di mana driver telah pergi dan menemukan tubuh cop. Mengetahui kalau cop adalah dalang di balik kasus ini, Cicero memutuskan untuk menutupi keterlibatan cop. Nah, di adegan akhir film, driver membuang Abu Gary ke sebuah danau dan pergi berkendara. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Faster. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.